Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ajma'in. Yang kami hormati pimpinan Pondok Asy-Syifa Al-Ustadz Utsman Hafidahullah, yang kami hormati Mudirul Ma'had Al-Ustadz Lalu Dermawan Hafidahullah, yang kami hormati pimpinan Kepala Sekolah SMP Tahfidz Asy-Syifa Hafidahullah Al-Ustadz Asep Samsul Ma'arif, hadirin anak-anak dan Dewan Guru, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, dengan iradah dan kuasa Allah serta nikmat Allah yang diberikan pada hari ini, yaitu kesehatan dan kesempatan, sehingga kita bisa hadir muwajjah silaturahmi dalam rangka memperingati Isra Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam mudah-mudahan dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, muslimin dan muslimat. Insyaallah kita semua akan menjadi ahlu syafa'ah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan izin dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini saya akan menyesuaikan dengan podium, dengan yang hadir terutama anak-anak. Tentu saya akan membacakan peristiwa Isra Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya anak-anak lebih mengenal dan lebih paham peristiwa tersebut. Pada tahun 619 Masehi atau tahun ke-10 dari kenabian, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditinggal pergi oleh pamannya, yaitu namanya siapa? Abu Thalib. Beliaulah yang membina, yang mengurus, yang memperhatikan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak ibu dan kakeknya meninggal, diurus dan diasuh oleh pamannya. Begitu beliau meninggal dunia, dia sangat kehilangan. Dia sangat-sangat terpukul
oleh kehilangan Abu Thalib yang membelanya selama. Kemudian 2 bulan berikutnya meninggal pula istrinya yang tercinta, yaitu Siti Khadijah binti Al-Huwaili. Keadaan beliau saat itu sangat terpukul, sangat terpuruk dan larut dalam kesedihan yang sangat mendalam, sehingga dalam sejarah disebut sebagai Amul Huzni, tahun kesedihan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membiarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana terlarut dalam kesedihan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengutus satu malaikat Jibril untuk membawa perjalanan Isra Mi'raj. Dalam hadis sebelum kejadian Isra Mi'raj, dibawa oleh malaikat Jibril dengan kendaraan buraq, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan satu peristiwa dalam hadis. Beliau bersabda, "Furijah an saqfi baiti wa ana bi Makkah." Pada saat aku berada di Mekah, rumahku terbuka. Panazzala Jibril alaihissalam, maka tiba-tiba malaikat Jibril turun. Paparoja sadri, maka ia membelah, mengoperasi dadaku. Summa ghassalahu bima'in Zamzam, kemudian ia mencuci hati yang ada dalam dadaku, yaitu dengan air Zamzam. Summa ja'a bitaslin min dahamin mumtali'in hikmatan wa imanan, kemudian Jibril membawa bejana yang terbuat dari emas yang penuh dengan hikmah dan keimanan. Fa'afragahu fi sadri, kemudian Jibril mencurahkan, yaitu ke dadaku, ke hati. Summa atbaqahu summa akhadha biyadihi fa'araja bi ila sama'i dunya, kemudian Jibril menutup dadaku dan ia mengambil tanganku, yang akhirnya aku dibawa naik ke langit pertama. Ini satu hadis mengisahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum berangkat, dadanya dioperasi, dibersihkan hatinya, kemudian dimasukkan yaitu hikmah dan keimanan, menunjukkan sebagai persiapan di mana beliau akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjalanan yang penuh nilai-nilai ilahiyah, perjalanan yang penuh keimanan, sehingga Rasulullah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hati dan jiwanya dengan keimanan dan pelajaran-pelajaran ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian proses perjalanan Rasulullah, dalam hadis Anas bin Malik menyampaikan, utitu bil buraq, aku didatangkan dengan kendaraan buraq, wa huwa dabbatun abjadu tawilun fawqal himar wa dunal baghal. Buraq itu ialah
hewan yang putih yang lebih panjang di atas keledai dan di bawah kuda. Yadu'a hafirahu inda muntaha tarfihi, dia meletakkan kakinya sepanjang mata memandang. Buraq adalah makhluk Allah dari alam malakut yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari cahaya. Farakibtu hatta ataitu Baitul Maqdis, kemudian aku menunggangi naik kendaraan Buraq sampai ke Baitul Maqdis. Farabattuhu bil halqati allati yurabbitu bihil anbiya, kemudian aku mengikat Buraq tersebut dengan ikatan yang para nabi juga mengikat di situ di Baitul Maqdis. Summa dakhaltul masjidah fasallaitu fihi rak'ataini, kemudian aku memasuki Masjidil Aqsa dan aku sholat 2 rakaat. Summa kharajtu faja'ani Jibril alaihissalam, kemudian aku keluar, tiba-tiba malaikat Jibril alaihissalam datang bi ina'im min khamrin wa ina'im min labanin, dengan membawa 2 gelas, 1 gelas arak minuman keras, 1 gelas yaitu susu. Fakhtartul laban, maka aku memilih yaitu segelas susu. Faqala Jibril, maka Jibril berkata, ihtartal fitrah, kau Muhammad telah memilih sesuai dengan fitrah. Kemudian summa araja bina ila samaa'i, setelah Rasulullah meminum susu kemudian beliau naik yaitu ke langit. Fastaftaha Jibril, kemudian Jibril meminta dibukakan pintu langit. Kemudian baqilah man anta, penjaga langit bertanya, siapakah engkau? Maka Jibril mengatakan, ana Jibril, saya adalah Jibril. Qila wa man ma'aka, dan siapa orang yang besertamu? Qala Jibril menjawab, Muhammad, dia adalah Muhammad. Qila ditanya lagi, waqad bu'isa ilaihi, apakah dia Muhammad setelah diutus untuk menghadap Allah? Qala, ia menjawab, qad bu'isa ilaiha, sungguh ia telah diutus untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu di langit yang pertama dengan Nabi Adam. Kemudian di langit kedua bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa. Di langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Di langit keempat bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Di langit kelima bertemu dengan Nabi Harun. Di langit keenam bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Di langit ketujuh Rasulullah bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, yang dimana Nabi Ibrahim alaihissalam musnidan dhahrahu ilal baitil ma'mur. Nabi Ibrahim di langit ketujuh sedang bersandar punggungnya yaitu ke Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur wa idha huwa yadkhulu kullu yaumin sab'una alfa malakin. Setiap hari Baitul Ma'mur dimasuki oleh malaikat sebanyak 70.000. La ya'uduna ilaihi,
yang tidak akan pernah kembali. Jadi Baitul Ma'mur ada di langit ketujuh, tempat umrohnya para malaikat. Menurut keterangan hadis, Baitul Ma'mur adalah hubungannya dengan Ka'bah. Poros bumi ini adalah Ka'bah. Sampai ke langit, sambungan hubungan ke langit ketujuh yaitu Baitul Ma'mur. Sehingga di Baitul Ma'mur tersebut para malaikat sebanyak sehari masuk yaitu 70.000 tanpa kembali. Mereka selalu tawaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beribadah, bertasbih, bertahmid dan lain sebagainya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh malaikat Jibril dibawa ke Sidratul Muntaha. Wa idza waraquha ka'adani filah. Dan Sidratul Muntaha daunnya seperti kuping gajah. Wa idza samruha qalqilal, dan buahnya seperti tempayan. Falamma ghasyaha min amrillah ma ghasya taghayyar. Maka ketika Sidratul Muntaha atas perintah Allah untuk ditutup, maka berubahlah Sidratul Muntaha tersebut. Fama ahadun min khalqin la yastati'u ayyan ataha min husniha. Tidak ada seorang makhluk pun yang bisa menggambarkan, menceritakan keindahan Sidratul Muntaha tersebut, yang akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'auhallahu ila ma auha. Rasulullah diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, fafarada ala khamsina shalah, maka diwajibkan kepadanya yaitu 50 kali salat fi kulli yaumin wa lailatin, pada setiap hari sehari semalam. Kewajiban salat yang diterima adalah 50 kali sehari semalam. Fanazaltu ila Musa, kemudian aku turun yaitu ke langit ke-6 bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Faqala, kemudian Nabi Musa berkata, ma farada rabbuka ala ummati, apa yang diperintahkan, diwajibkan Tuhanmu kepada umatmu? Kemudian Rasulullah menjawab, khamsina salat, yaitu 50 kali salat. Kemudian Nabi Musa berkata, irji' ila rabbika fas'alhu takhfif, kembalilah kepada Tuhanmu, mintalah keringanan. Fa inna ummataka la tatiqu dzalik, maka sesungguhnya umatmu tidak akan mampu melaksanakan salat 50 kali. Fa inni qad balaitu bani Israil wa khabartuhum, dan aku sudah mencoba, Allah memberikan cobaan yaitu salat 50 kali sehari semalam Bani Israel. Kemudian akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Rasulullah berkata kepada Allah pada saat hati anni khamsan, ya Allah, berikanlah keringanan, jadikan 50 itu menjadi 5. Qala inna ummataka la yatiquna dzalik. Kemudian falam arji'u baina rabbi tabaraka wa ta'ala baina Musa. Jadi Allah tidak menjawab pada saat itu, tetap 50. Akhirnya balik lagi ketemu dengan Nabi Musa, disuruh kembali supaya minta keringanan sampai bolak-balik. Yang akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan kepada kita, yaitu dengan sabda Allah, ya Muhammad,
wahai Muhammad, innahunna khamsun sholawat, sesungguhnya itu adalah 5 sholat kula yaumin wa lailah, yaitu setiap sehari semalam. Likulli sholatin asrun, bagi setiap satu kali sholat adalah 10 pahala. Padalika khamsuna sholat, nah itulah 50 kali sholat. Hadirin kaum muslimin yang akhirnya ketika dia bertemu dengan Nabi Musa, oleh Nabi Musa juga disuruh tetap kembali menghadap Allah supaya minta keringanan. Namun Rasulullah pada saat itu menjawab, qad raja'tu ila rabbi hatta stahayaitu minhu, sungguh aku telah bolak-balik kepada Allah, menghadap Allah, sehingga aku malu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang akhirnya sholat itu diputuskan menjadi 5 kali sehari semalam. Para santri dan santriwati dan santriwan juga para asatidz, pada kesempatan ini saya menyampaikan salah satu hikmah daripada Isra Mi'raj. Yang pertama, Isra Mi'raj itu adalah mukjizat. Apa yang dimaksud dengan mukjizat? Yang dimaksud dengan mukjizat menurut definisi muhdatsun khariqun lil 'adah adalah peristiwa, kejadian yang luar biasa di luar hukum Allah. Zaharahullahu ala yadi nabi aw rasul, yang Allah berikan kepada para nabi dan rasul untuk menguatkan dakwahnya atau melemahkan lawan para nabi dan rasul. Makanya mukjizat secara bahasa adalah al-mu'jizah, artinya yang melemahkan, yang membuat para musuh-musuh para nabi dan rasul lemah setelah Allah memberikan mukjizat kepada para nabi dan rasul tersebut sebagai bukti kenabian dan kerasulan. Kenapa Isra dan Mi'raj disebut sebagai mukjizat? Karena perjalanan yang di luar nalar dan manusia tidak akan mampu. Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Masjidil Aqsa, kemudian Mi'raj ke langit ke-7 hanya dalam waktu semalam. Ini suatu hal yang mustahil bisa dilakukan. Tapi Rasulullah SAW, kalau kita lihat dari kalimat ayatnya, alladzi asra bi'abdihi, yang dimana Allah lah yang memperjalankan hambanya. Kalau lihat bahasa Arab, saro berjalan itu fi'il lazim, tidak membutuhkan maf'ul bih objek, tapi dijadikan muta'addi menjadi asra, memperjalankan hambanya. Artinya Nabi Muhammad SAW diperjalankan oleh kendaraan buruk dan malaikat Jibril, yang dimana mereka diciptakan dari cahaya.
Kecepatan cahaya adalah 300.000 per detik. Sedangkan jarak dari Mekah ke Baitul Maqdis adalah 1.500 kilometer. Tidak ada sedetik oleh buruk dan malaikat Jibril berangkat dari Mekah itu hanya setengah detik sudah nyampe di Masjidil Aqsa. Kemudian jarak dari bumi ke langit yang 7 itu jaraknya dalam Al-Quran sudah disampaikan, ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin miqdaruhu khamsina alfasana. Para malaikat naik ke langit dari bumi itu dalam waktu 1 hari, menempuhnya dengan hitungan waktu yang dihitung oleh kita, yaitu khamsina alfasana, 50.000 tahun. Kalau ditempuh oleh kita manusia melalui pesawat, itu bisa mencapai 50.000 tahun. Umur kita tidak akan sampai dari bumi ke langit ke-7. Malaikat itu menempuhnya dalam 1 hari. Nah, Isra Mi'raj Rasulullah SAW menempuhnya dalam semalam. Kalau tadi malaikat dalam sehari, waktu kita 24 jam dibagi 2, siang 12 jam, malam 12 jam. Jadi tetap daya tempuhnya adalah 12 jam. Maka disebut mukjizat. Yang jadi pertanyaan di kalangan orang kafir atau orang Quraisy pada saat itu, tidak ada yang percaya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sudah berangkat semalaman dari Mekah menuju Sidratul Muntaha. Siapapun juga tidak ada yang percaya. Hanya satu-satunya orang yang percaya, sahabat beliau, yaitu Abu Bakar. Sejak beliau percaya kepada Rasulullah, satu-satunya orang yang percaya, akhirnya dia mendapat gelar As-Siddiq, karena orang pertama yang membenarkan yang dilakukan Isra Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Ini sebetulnya terus terang aja, saya kalau nerangin masalah Isra Mi'raj itu agak sulit karena masalah sajen. Ya. Bagaimana Nabi Muhammad itu bisa terbang sedangkan malaikat dan buruk itu jadi cahaya? Kalau badan kita dengan kecepatan per detik 300 kilometer per detik, badan manusia itu akan jadi debu, akan hancur, tidak akan kuat. Bagaimana teori menyangkal mereka yang menuduh tidak percaya terhadap Isra Mi'raj? Di sini ada Ibu siapa? Ahli IPA, Ibu Isna. Ya. Secara teori kimia modern ada yang disebut teori anihilasi, yang dimana teori anihilasi itu antara partikel dan non partikel kalau bertabrakan akan membentuk suatu energi. Sebaliknya juga suatu energi kalau bertabrakan antara partikel dan non partikel dari cahaya bisa berubah menjadi suatu benda. Nah, Rasulullah SAW
Wasallam itu dirubah oleh Allah badan kasarnya menjadi cahaya. Kenapa demikian? Karena tidak akan mampu. Dia berjalan dengan kecepatan 300.000 km per detik, akan hancur badannya. Akhirnya badan Rasulullah dirubah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui teori anihilasikan, apalagi dengan kehendak dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, ada orang yang berpendapat, apakah Rasulullah Isra Mi'raj itu badan dan jasad dan ruhnya, atau hanya ruhnya saja? Karena saking tidak percayanya, gak mungkin Rasulullah bisa menempuh jarak dalam semalam tersebut. Kita jawab dengan Al-Quran, asra bi'abdihi. Kalimat abdun dalam bahasa Arab menunjukkan artinya hamba, menunjukkan totalitas seseorang antara fisik dan ruhnya. Cuma Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dirubah jasadnya, fisiknya menjadi cahaya. Makanya kenapa pelaksanaannya Isra Mi'raj malam? Ya, kenapa pelaksananya malam? Ini semua ada rahasia. Karena Rasulullah dirubah cahaya, kalau siang tidak akan tahan dengan panasnya radiasi matahari. Makanya pelaksanaannya adalah malam. Artinya ada pelajaran bagi kita semua. Kenapa dilaksanakan malam? Karena tadi sekali lagi tidak akan mampu menghadapi radiasi matahari. Yang kedua, malam adalah lebih fokus karena ini mau berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita pun kalau menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala malam dengan tahajud, lebih khusyuk, lebih kuat hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini jadi sekali lagi Isra Mi'raj itu adalah merupakan mukjizat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diberikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hikmah yang kedua, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau di Isra Mi'rajkannya itu adalah bukan semata untuk menghibur, tapi semata ada yang lebih penting, yaitu suatu kewajiban yang akan diberikan kepada kita yang paling inti dan pokok, yaitu perintah salat 5 waktu. Nih, sekali lagi, salat itu sangat penting. Kenapa? Dari peristiwa pewahyuannya berbeda. Kalau Allah mewajibkan zakat, mewajibkan puasa, mewajibkan kewajiban-kewajiban yang lain, cukup Dia mengutus malaikat menyampaikan wahyu kepada Nabi. Tapi ini karena hal yang penting sekali, bukan Jibril yang turun, tapi Rasulullah disuruh menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena perintah ini sangat penting sekali. Jadi salat itu adalah ibadah yang pokok, yang dimana merupakan hablum minallah, komunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai bukti taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, barometernya adalah sholat. Ya. Makanya Rasulullah menyampaikan dalam hadisnya, al-ahdu bainana wa bainal kafir
perjanjian di antara kami dan orang-orang kafir as-shalah, yaitu salat. Faman tarakaha faqad kafar. Barang siapa yang meninggalkan salat, sungguh dia telah kafir. Hukum meninggalkan salat kafir, ya, dalam hadis tersebut. Kemudian salat itu yang kita paham apa? Adik-adik, salat itu sebagai apa? Yang pertama, sebagai tiang agama. Yang kedua, sebagai kuncinya surga. Yang keempat, amal ibadah yang akan diperiksa di hari kiamat itu yang pertama adalah sholat. Dalam hadis Rasulullah menyampaikan Ra'sul amri al-Islam, urusan segala perkara adalah Islam. Wa umuduhu as-sholah, dan tiangnya adalah sholat. Wa dirwatu sanamihi al-jihad fi sabilillah, dan puncak Islam adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sholat ini adalah sebagai tiang agama. Kalau sholat berdiri, maka amal yang lain pun bisa berdiri. Jadi kalau bangunan itu adanya tiang bisa berdiri, berfungsi jendela, pintu, atap, dan lain sebagainya. Artinya apa? Kalau salat didirikan, dilaksanakan, berarti amal yang lain pun akan diterima. Tapi kalau orang berbuat kebaikan, berbuat amal, infak, sedekah, dan lain sebagainya tanpa salat, tidak bisa diterima. Sebagaimana bangunan tadi tanpa tiang, atap, jendela, pintu tidak berfungsi, tidak bermanfaat. Ya. Makanya apa keterangannya apa? As-sholatu imaduddin, salat itu tiang agama. Paman aqamaha faqad aqamaddin, barang siapa yang menegakkan agama, salat, sungguh ia telah menegakkan agama. Wa man tarakaha faqad hadamaddin, barang siapa meninggalkan salat, ia telah menghancurkan agamanya sendiri. Kemudian salat itu awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama kali dihisab pada hari kiamat itu salat. Idza sholahat sholahalahu sairu amali. Kalau salatnya benar baik, maka seluruh amalnya baik dan benar. Wa idza fasadat sairu amalihi. Tapi kalau sholatnya rusak, maka rusaklah seluruh amal perbuatannya. Karena semua perilaku kita sehari-hari itu sebagai gambaran realisasi manifestasi dari sholat. Ya gitu. Jadi hikmah yang kedua itu Isra Mi'raj itu adalah diwajibkannya sholat bagi kita semua, yang dimana sholat ini paling pokok, paling inti seseorang mengadakan munajat, komunikasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Ustadz sarankan kepada anak-anak, sholat itu harus dipahami bahasanya ya, karena munajat kita ini komunikasi, ngobrol, berdialog dengan bahasa yang ada dalam sholat. Kalau bahasanya nggak paham, nggak nyambung, sholatnya nggak khusyuk, bibir mengucapkan, hati kemana-mana. Jadi harus dipelajari.
Kalau ustaz dulu di madrasah memang betul dari kecil dipelajari mulai takbir sampai salam itu dengan artinya dipelajari, dihafalkan, biar sholatnya itu nggak blong gitu ya, biar sholat itu nyambung dengan hati dan jiwanya. Kita ini sedang berhadapan dengan Allah gitu. Kalian sudah belajar bab sutro ya, dimana bab sutro itu antara kita berdiri dengan tempat sujud, tidak boleh dilewati oleh orang lain. Rusak sholatnya, lebih baik berhenti 40 tahun daripada melewati tempat sholat orang lain. Kenapa demikian? Karena itu tempat makom munajat kita dengan Allah. Kita sedang komunikasi dengan Allah melalui bahasa doa-doa dalam sholat. Itu aja yang bisa saya sampaikan para murid, para dewan asatid. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.